Jawa ini pair to pair tuh gue udah kenal orangnya kayak gimana kalau berantem kan. Kemana? Ke Mangga 2 kata dia. Kita mantekin DKI. Udah di situ tuh anak DKI pada jatuh-jatuhan gitu kan. Iya, salah ada yang di samping-samping, ada yang di kaca, ada yang mending. Udah miring banget lah ya, udah parah. BR keluar semua. Yang jatuh-jatuh itu dia yang diantumin. Iya. Hey you brother sister, balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Kali ini kenapa nih Nye? Nuansanya kayaknya ini nih. Agak dingin. Ala-ala mafia ya. Outdoor ya kita ya. Udah lama juga nih nggak ngobrolin tentang STM nih. Si Nyewa ini jadi sebagai pengganti co-host lah, karena si Bendos, si Bob tidak bisa. Penyakit lama Emang anjing tuh mereka. Nah di sini ada narasumber dari Camp Java bang ya? Ya. Camp Java yang sempat veteran di Budut. Boleh abangnya perkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama gue Mursal Azhari Lubis, nama lengkapnya biasa dipanggil Mursal. Mursal. Panggilan apa bang di Mursal. STM? Mursal. Sesuai nama. Abang masuk Budut tahun berapa bang? Masuk di Budut itu dulu ajarannya 2005-2006. Terus kenapa tuh abang masuk Budut di 2005-2006? Dulu gimana ya, masuk Budut itu tuh kayak udah cita-cita aja sih. Karena sekolah favorit gitu kan di Jakarta. Iya benar. Berarti abang termasuk ini juga ya, yang pinter juga ya. Mungkin kali. Susah kan katanya masuk Budut bang ya? Ya memang sih. Dari segi nilai juga, nilai kelulusan itu tinggi kalau di sana kan. Karena favorit nomor 1, udah gitu kan. Kalau di Budut itu penerimaan siswanya beda sama STM lain, dia tuh nggak terlalu banyak gitu. Cuma sekitar berapa ya? Nggak sampai 200 siswa lah ya. Oh, satu angkatan dikit lah ya. Dikit. Abang ini basis mana? Kalau tahu. Gue ikutnya dulu 913 dan Mogot. 913 itu apa tuh bang? 913 itu dulu itu sejarah dari nama bisnya sih. Nama bis. 9-nya bis, 13-nya? Enggak, bisnya itu 913. Oh, udah 913 itu. Arah dan Mogot ya? Pokoknya arahnya dia itu Senen Kalideres. Senen Kalideres. Tapi sepanjang Daan Mogot pun sampai Tangerang itu masuknya tetap 913. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya nggak nih, Nye? Lu kan nggak ngerti dunia STM nih. Iya, apa deh dari pandangan awal. Pandangan awal kalau STM itu kan pada kata berbau-bau dengan kekerasan. Kekerasan, lu kayak ngaji pelan banget, suara lu kencengan apa? Kayak kenceng. Sama juga gitu pegang. Namanya kan kalau misalkan STM itu kan berbau-bau dengan olahraga gitu kan, olahraga fisik. Kira-kira nih Bang Mursal ada nggak nih cerita-cerita masa lalu, kisah-kisah yang bisa ditumpahin di mari nih, kisah-kisah tentang olahraganya dulu? Kalau dibilang olahraga gimana ya? Di waktu gue 2005-2006 itu kan kalau dibilang kayak masih edisi ganas sih kalau benar. di Dan Mogot itu ya. Ngeri itu zaman 2005-2006. Di Dan Mogot itu. Ya hampir setiap pagi lah pasti ada aja. Berantem. Ada aja, entah berantem turun ke jalan, entah berantem kita nahan di bis supaya kita tetap bisa lewat, entah kita di bis kita dihancurin, ya macem-macem lah intinya. Ada aja tuh kejadian, ada aja. Hampir setiap pagi gitu, setiap pagi ada aja. Nah, begitu nih abang masuk Budut, tataran deh, ditatar nggak sih? Wah, kalau dibilang tataran sih, semua STM gue rasa nggak bakal lepas dari Tataran, benar. seselon apapun orangnya gitu. Pasti Dia ditatar. pasti kena tatar. Iya. Karena kan beda dari zaman SMP kayak gimana, di STM ini kan keadaannya jauh lebih ngeri gitu. Benar. Cara di jalannya, berantemnya, entah kita harus baca selah-selahnya gitu, beda. Namanya ditatar pasti ditatar. Diapain tuh bang ditatarnya bang? Masih ingat gak bang? Wah, kalau momen penataran sih, gue rasa semua anak STM juga gak akan bisa lupa lah. Kalau gue dulu masih hampir sama sih sama generasi-generasi
sebelum gua atau sesudah gua gitu. Yang namanya kayak makan bareng-bareng, permen mulut ke mulut, disuruh lari, tes fisik gitu, disuruh ngerangkak di pinggir kali Istiqlal gitu. Kayak Abri bang ya? Iya, aku kagak ngerti, gue ngikutin aja dulu kan. Kalau lari lambat sama senior disabet gitu kan. Set. Ya gue rasain kayak gitu, cuma kalau memang kita udah ngejalanin ini, ya semua ada alasannya sih. Semua itu ada alasannya. Gue sebagai junior waktu itu ngikut aja. Tapi waktu sebagai junior abang digituin merasa kesel sih, apaan sih nih? Kalau awalnya sih Kesel. pasti kesel. Iya. Maksudnya kok gue kan taunya STM itu yang gue identik dari gue SMP tuh berantem gitu kan, tawuran gitu. Iya, iya. Yang namanya dari segi belajar kayaknya nomor sekian gitu. Iya, iya benar. Nah gue nggak bakal berpikir kok gue bakal diginiin gitu kan. Maksudnya apa gitu? Yang namanya MOS udah MOS ya kan di dalam sekolah. Ternyata ada MOS lagi di luar sekolah. Eksternal. Eksternal dan internal ya. Mental juga tuh. Di Budut setahun bang ya? Kurang lebih. Di Budut tuh ada tragedi apa aja tuh bang selama abang sekolah di Budut tuh setahun tuh? Gue sih di Budut biasa yang namanya anak sekolah gitu kan, masih di jalan kayak gimana. Kalau dibilang tragedi sih ada aja gitu. Yang paling inget aja deh bang waktu abang sekolah di Budut. Gua dulu pernah nih ceritanya, waktu di Budut itu kan jadwal sholat Jumat ini nggak semua kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa bareng gitu kan. Misalnya minggu ini kelas 1 sholat sama kelas 2, kelas 3 pulang gitu, hari Jumat. Minggu besoknya begitu, kelas 2 sama kelas 3, ntar kelas 3 sama kelas 1. Nah gue kebenaran tuh pada Jumat itu jadwal gue kelas 1 nggak sholat kan. Gue sama kelasan gue sih gitu kan, pada inisiatif jalan yuk kemana, ini mumpung anak-anak rame nih kelasan. Iya kemana gue bilang. Kalau waktu itu sih gue sih sering nawarin gini ya, waktu tahunan gue nih gue sering nawarin ngalong lah ke jalur gue. Cuma ke barat ya? Iya, cuma anak-anak kelasan gue berat untuk kesininya. Gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena di identik jalur Daan Mogot itu terkenal gitu kan, STM gede kan ada di situ semua gitu. Jadi agak segen kalau gue rasa. Yaudah mau kemana gitu, yaudah kita ke timur aja gitu. Pas gue ke timur, ngalong lah nih ke timur. Berapa orang tuh bang kira-kira? Satu kelas lah kurang lebih, gue satu kelas itu nggak nyampe 30 orang lah. 30 orang? Nggak sampai 30 orang. Di situ jalurnya tuh nggak ada bis gede gitu kan, jadi gue naik kayak metro mini. Metro mini sempet nyoret, tembok dulu, cor-coretan tembok ya kan. Basis-basis yang ngalong apa aja gitu situ semua. Gue nggak tahu pas gue jalan sebentar gitu kan, bis gue di depan pantekan anak kampung sama STM. Kampung Akamsi? Kayaknya sih Akamsi situ gitu kan. Pas gue dipantekin anak-anakku ribut. Ya gimana namanya gue kelas 1 semua. Mau ngompakin kayak gimana juga nggak ada yang ngompakin gitu kan, kelas 2, kelas 3. Iya nggak ada yang maju gitu, nggak ada yang ngatur gitu kan. Ya udah serempak aja seribut-ributnya. Yang gue lihat sih waktu itu di situ gue nggak tahu ya, namanya udah kejadian rusuh, ribut, namanya bentrok. Saking deketnya sih itu ya, gue juga nggak tahu itu musuh anak mana, gue juga nggak ngerti. Gue hantem aja palanya. Pakai apa tuh bang? Ya sebagai CR. Oh udah bawa CR tuh? Udah, banyak. Emang udah siap ya? Ya kalau gue terus terang sih ya, tiap sekolah anak Budut itu ada istilah, lu nggak bawa BR, bukan anak Budut. Cakep. Ngeri ya bang ya? Gue tiap sekolah sampai tuh gue selalu bawa BR 2. Kopel beda lagi. Terus nyokap lu tuh gimana bang, orang tua lu tuh lu bawa kalau CR ngumpetin apa gimana? Ya sebisa-bisanya lah. Lihai-lihainya kita lah. Tapi yang namanya orang tua sih dulu, gua sekolah itu nggak pernah diperiksa tas gua. Oh nggak pernah diperiksa, jadi aman ya bang ya? Aman aja. Tas isinya bukan buku tuh CR. Ya buku ada. Ada satu mah ada ya. 2, 3 lah. Basa-basi lah. Basa-basi. Gua kan termasuk yang seneng belajar juga dulu gitu. Seneng belajar, seneng ribut. Balance lah ya. Di kelas seneng belajar ya. Ya di luar ya begitu. Olahraga. Olahraga. Ya nggak pakai pemanasan tuh. Nggak pakai.
Dia ngeberi ya. Itu gue ngetos, gue nggak tahu anak mana. Mungkin dia pede, rame gitu kan, kampungan dia. Gue ngeliat sih dia yang BR nggak terlalu banyak. Cuma yang salonnya ini, dia yang ngetos sama gue, dia kagak megang BR. Megang balok. Oh iya. Balok. Kalau gue berpikir waktu masih kelas 1 baru-baru banget, ini orang kok Selon gitu. ya, terlalu selon. Gue dihantem, ya gue nggak banyak pikir, gue tangkis pakai tangan gue, dek. Gue rangsek langsung ya deket banget, gue hantem 2 kali ketepuk udah di tempat, ketepar-teparan. Aduh. Gue langsung kabur dah pokoknya. Ngocor dong bang. Wah, gue kagak sempet ngeliat. Pokoknya di sempat pas ada kejadian itu, kena tuh anak orang. Gue sama kelasan gue udah buyar, nggak ada yang tahu kemana. Nyelamatin diri masing-masing, tapi ngumpul lagi di terminal Pulau Gadung. Tapi aman semua tuh ya. Aman semua, nggak ada kenapa-napa sih. Langsung pulang. Itu berarti di Budut momen yang bisa abang lupain nih. Itu salah satunya. Salah satunya. Ada lagi nggak bang kira-kira bang? Pas di Budut itu sih gue pernah dulu kan. Gue kan sama anak kampung Jawa tuh, dan Mogot kebeneran memang itu namanya apa, nggak berantem gue. Jadi dulu Budut sama kampung Jawa itu pas tahunan gue tuh temen. Budut kampung Jawa temenan Dulu. Mungkin basis lainnya tetap rival. Iya. Lumayan itu kebenaran pas abis semester gitu, jadi kelas meeting kan. Masuk atau nggak masuk bebas gitu di sekolah. Jadinya gue nongkrong nih di Cengkareng, tongkrongan ada anak Jawa gitu. Nah kebenarnya anak Jawa ini bang jagonya semua gitu. Pertu-pertunya lah ya. Pertu-pertunya lah, gitu. Ada satu temen gue nyeltuk juga anak Jawa. Lu mau sekolah nggak? Gue sih bebas, gue bilang kan yang namanya dia kelas meeting begini free aja gue. Diajak lah ceritanya, gue diajak. Memang sih sepanjang jalan itu gue pada ngejob gitu. Ngejob tuh apa tuh bang? Nyari duit. Oh, ngolekin lah. Di bis gitu kan, apa yang dapat. Oh iya. Bukan nyopet ya. Beda. Nodong apa gimana sih bang? Nodong gitu bang. Kurang lebihnya kayak gitu. Oh nodong, iya. Ya sepanjang jalan lah sampai di Grogol tuh kan. Ya pokoknya kalau dihitung-hitung, wah dia tuh dapat banyak ya, udah barang apa segala macem ada. Diajak lah gue main ke tongkrongan kampung Jawa Kota nih ceritanya. Iya. Di tukang bubur di dekat stasiun Beos daerah situ. Pas gue diajak main ke situ, sempet makan dulu kan, Terus nggak lama anak Jawa Kotanya dateng, ngobrol-ngobrol, gue denger anak Jawa Kota ini kemarin ada yang kena nih sama anak 1 DKI. Itu masih diperban, masih dijahit tangannya. Inisiatif temennya, lu mau ngebalikin nggak katanya? Ayolah ngebalikin katanya. Kalau gue sih namanya diajak kan, udah dari tadi ngikut jalur situ. Gas terus. Gue jadi terus, gue udah kepalang tanggung mau ikut dulu orang gitu. Kentang ya. Emang di situ gue posisi nggak banyak bang, karena memang gue yakin nih orang-orang kampung Jawa ini pertu-pertu gue udah kenal orangnya kayak gimana kalau berantem kan. Kemana? Ke Mangga 2 kata dia, kita mantekin DKI. Emang dari Cengkareng tuh dia cuma 4 orang dan gue anak Budut cuma bertiga. Diajak lah jalan tuh. Nah tambah anak Jawa Kota ini ada 3 orang, kurang lebih gue 10 orang nih. 10 di rel kereta api Mangga 2 nungguin anak DKI, terus 10 doang, 10 orang, cuma 1 orang itu megang. Gua setiap orang tuh BR rata megang semua gitu, megang semua, nggak ada yang kosong tangan gitu kan. Pas gua nunggu lewat lah nih ceritanya yang ditunggu-tunggu kan, dari Mangga Besar nih, itu patas miring Jumat sebelum sholat Jumat. Gue inget banget sebelum Jumatan gitu, lewat miring dia, kebeneran ada patas kayak Kopami gitu, kayak Kopami. Sama anak minggir nyari sewa, sama anak-anak gue dipantek dong, disuruh diem dulu, diem bentar gitu, maksudnya buat ngalang-ngalangin gue orang. Oh iya, biar nggak kelihatan lah ya. Pas bisa udah deket, anak-anak gue langsung mantek dadakan. Bis lewat kan kenceng tuh, anak-anak mantek dadakan. Orang kali supir kaget kan, langsung nggak siap dong dia, ya. Ngerem mendadak. Udah di situ tuh anak DKI pada jatuh-jatuhan gitu kan. Iya, salah ada yang di samping-samping, ada yang di kaca, ada yang mendeng. Udah miring banget lah ya, udah parah. BR keluar semua. Yang jatuh-jatuh itu dulu yang diantemin. Iya. Aduh. Yang jatuh diantemin, yang mendeng perebutan kabur, wah pokoknya
ngasal aja kena lah gitu kan, ngasal aja kena. Yang gue lihat sih, yang paling tragis ya di situ, pintu belakang nih sempat ketutup sama dia orang, kaca udah pecah, gue nggak bisa masuk, tapi pintu depan lolos. Pintu depan lolos. Masuk sama temen gue berdua. Oh. Anak Budut 1, anak Jawa 1, masuk kosong. Itu sih yang gue ngeliat, udah aneh sampai darah tuh di kaca-kaca. Aduh, ngeri banget. Gue nggak tahu, makanya gue ngeliat di berdua tuh di dalam ngebabi buta lah gitu. Asal-asalan aja. Udah gini-gini aja bang ya, udah. Makanya nggak ngerti. Setelah itu gue tinggal cacak-cacak doang. Karena rame banget Ki. Iya bener. Udah full banget gitu kan. Bayangin aja nih. Udah full banget. Pas setelah gua selesai itu kejadian diajak cabut nih sama anak Jawa sononya. Baru, lihat biar masing-masing nih. Pas gua liat tuh biar anak Budut itu celuritnya sampai pada bengkok. Ya Allah, gila itu sekencang apanya ya, nyabetnya nye. Niat banget itu. Iya parah itu. Sampai pada yang belok kayak begini, jadi begini ke sono. Sampai gua nggak ngerti waduh. Tapi udah hanya itu udah bubar bang, bubar semua. Bubar, gua cabut rapi gitu. Gua cabut rapi semua. Nah singkat cerita, katanya nih sebelum kan tadi sebetulnya ngobrol-ngobrol dulu nih, abang pindah nih ke Camp Java nih. Kok bisa nih bang, kenapa bisa pindah ke Camp Java? Itu sih sebenarnya masih hari yang sama ya. Hari yang sama yang barusan tragedi di Mangga 2 itu, gue nongkrong lah di kota nih. Gimana ya kalau dibilang dulu anak sekolah bejat, ya nggak ngerti bejat apa kagak. Pokoknya di stasiun kota itu ada masjid, orang-orang sholat Jumat, orang nongkrong depan orang sholat Jumat gitu kan. Selon, depan masjid nongkrong selon. Ya kayak dibilang ya begitulah. Nah, zaman dulu lah ya, namanya juga zaman dulu. Udah mendekati sore gitu kan, mendekati sore lah. Ngajak balik lah, balik yuk, balik. Gue balik tuh waktu itu masih ada 73 nih, Tanjung Priok Kalideres. Balik, pas sampai Cengkareng, masih sempet sih di mobil ngejok lagi gitu kan. Paling sih nggak dapet apa-apa, gue barang-barang doang. Pas di Cengkareng, kebenaran teman gue yang anak Jawa itu, yang anak Jawa ini ya, ngajak. Setelah di situ gue tahan, jadinya gue yang ngetos nih. Pas yang gue ngetos, gue juga nggak kuat lah tinggal sendokir gitu kan, tinggal sendiri nih gue nih. Gue habis ngegibas sekali, gue cabut. Gue baru ngelangkah muter doang, gue udah diberi, jeda kena juga akhirnya. Aduh. Jadi yang gue tos ini ada 2 orang, yang satu megang golok babi atau golok sisi. Gue kena sama yang golok babinya. Dan gue berpikir berasa kayak dibalok doang. Cuma rasa-rasanya pas gue udah pada cabut ya kan, masalahnya gue berantem tuh samping kecamatan bang. Sampai kecamatan itu masih gimana bang? Di samping kecamatan. Oh sampai kecamatan. Ini banyak aparat sebenarnya. Rame ya. Pas gue cabut gue baru berasa, temen gue bilang, Sal itu baju lu kayak ada darahnya. Gue bilang sih pas gue lihat, coba liatin dong pas di kaca. Oh iya sobek sih, nggak terlalu. Aduh. Dan baju seragam gue waktu itu gue pakai putih, seragam putih kan, seragam sekolah. Emang sobek juga sih gue lihat. Tapi sama, gue nggak jahit. Nggak jahit. Yang dijahit justru abang-abangan gue. Gue bilang gue nggak terlalu penting lah di sini mah ya kan. Kelihatan. Nggak dalam juga gitu kan. Kalau yang ini bang, yang di tangan tuh? Kalau yang di tangan ini dulu. Kayak dalam nih bang. Ini dulu waktu SMP bang. Oh SMP. Berarti SMP 2000 bang ya? Dari SMP. SMP udah olahraga SMP. Dari SMP udah nggak ngerti lah. Masuk deh ke dunia berantemnya ya. Yang SMP. Yang SMP, yang Camp Java. SMP mah ngapain? Yang di Camp Java nih bang. Ada nggak nih cerita-cerita yang serem nih bang di sekolah selama abang sekolah di STM Kampung Jawa? Ya, dibilang kalau serem yang namanya berantem sih serem semua. Yang paling serem deh. Apa nggak ada yang serem menurut abang? Ya kalau dibilang serem, ya namanya berantem pasti serem. Karena dulu kan, gue juga nanamin ke diri gue semua keributan yang jalan itu gue anggap sama gitu. Tapi gue sih dulu pernah kalau dibilang serem, entah serem atau lucu gitu. Gue pernah dulu ketemu anak 4 Paci Kokol lagi main. Biasa kan gue temen nih, kenal dong gitu kan. Waktu itu gue juga kaget, nggak ada kabar, nggak ada apa. Gue ketemu di Indosiar.
Oh iya. Indosiar, gue ketemu ya kan. Gue pikir anak mana gitu, gue mendeng naik bis, dia tuh udah rame di Indosiar. Kok gue dikasih lewat gitu kan? Teman-teman gue bilang, Sal turunin. Ya udah gue turunin. Gue nanya ada yang bawa BR gak? Ada. Berapa? 1 doang pedang. Gitu kata gue, nafsu besar tenaga kurang begini nih. Nafsu hidup tinggi senjatanya cuma satu. Gue pikir dia nggak teriak apa-apa gitu kan. Ada anak-anak gue yang teriak mungkin 35, mungkin dipikir dia orang 53 itu kan DKI kan gitu. Jadi dia pikir anak DKI nih karena dia sama anak kampung Jawa aliansi, otomatis DKI musuh gitu kan. Di situ ya gue pede, gue dikasih BR, gue ributin, gue ngetos sampai deket banget. Memang gue nggak tahu tuh, gue makanya kayak rada-rada kenal nih orang. Dia bawa tuh golok babi, gede banget bang, nyalah gitu kan. Waduh. Ya Cirias Tangerang lah, gue tahu Cirias Tangerang panjang-panjang. Di situ gue tosin, gue adu sekali, pedang gue patah. Gue adu kedua kali lagi tuh, pedang gue patah, tinggal gue lemparin, gue kabur. Patahnya kok bisa patah sih bang? Patah kalang adu. Oh. Kalang adu. Gue kira emang badannya dia tekbal. Gue kira kalah ngadu BR. Mau besok pas gue denger dari temen gue, kemarin anak 4 katanya jalan nih di Indosiar, terus bentrok katanya sama DKI. Soalnya truk-truknya 53, kata gue yang di mana? Kemarin ada yang ngetos katanya yang pedangnya patah. Itu mah gua. Cuma gue orang. Kata gue jalan kenapa nggak ngabar-ngabar dulu gitu kan? Sama gue dulu pernah juga tuh. Nah kalau ini nih ceritanya anak 4 udah diundang nih. Anak 4 nggak tahu deh waktu itu Poktek yang ulang tahun atau anak 4 yang ulang tahun. Pokoknya gue lupa lah ya. Iya. Udah lama juga ya kan? Gitu, udah lama, udah 11 tahun yang lalu, lebih 12 tahun yang lalu gitu. Diundang nih, gue dapet kabar dari anak Kaliders Tangerang. Soal kita sama si Baba sama Kiok nih disuruh datang ke Tangerang. Makanya gue dulu nggak tahu mau nyambut Poktek apa gimana gitu. Oke lah, gue bilang jalan nih. Itu sepanjang jalan gue ribut 4 kali bang. Ketemu apa aja nih sepanjang jalan ini 4 kali nih, bisa 4 kali. 4 kali berantem. Dan itu gue nggak nyampe Tangerang, masih di Dan Mogot aja berantemnya. Aduh. Gue keluar dari kerajinan tuh, nggak jauh dari kota gitu kan. Dia bentrok sama anak Bonjer. Bonjer, iya. Bonjernya jebol. Bonjer jebol. Nggak jauh lagi ke Gajah Mada. Diadang lagi. Ketemu lagi anak DKI. Satu DKI. Iya, jebol lagi jebol DKI. Lagi. Lolos lah 2 nih. Masuk. Sebenarnya waktu itu ada anak Ngalong kan. Gue turun di Setiakawan nih. Memang feeling temen-temen gue lewat atas aja yuk langsung. Gue pikir kan, lu kan pada capek nih, kita udah 2 kali ribut. Iya. Ke bawah dulu, beli minum kayak apa kayak, ngemil dulu. Pas mau ngemil di jalan bawah, gue ngeliat ada Om John. Om John Centong. Om John Centong. Oh, Om John Centong. Ya. Lagi ngapain bang? Dia di situ sama anak Blok M, Jawa Blok M ternyata bawa anak Bijer juga. Bawa anak Bijer. Pas itu baru ngobrol. Jalannya ke Tangerang, mumpung anak Bijer juga, mungkin jalur dia juga gitu kan. Oke aja, mungkin emang ngikutin alurnya aja gitu. Pas gue jalan di sosial itu gue ketemu lagi. Ternyata Bonjer sama Deka yang tadi gue berantemin, dia udah gabung bang pas lewat atas. Oh. Dia udah gabung, udah nyatu. Di sosial itu di Dan Mogot, di daerah Top One sebelum Indosiar. Gue udah pantekin, itu mobil gue habis bang. Lama gue nggak bisa keluar. Terus begitu mobil habis? Ya istilah gue mau nurunin kan. Gue turunin akhirnya dapet juga. Pas nurunin jadi orang kejepit, dari situ dia ada korban. Anak-anak dia ada korban. Dia jebol lagi. Pas gue dipentalin nih, dipisahin sama polisi. Gue masuk ke kampungan kan. Gue lewat Garden nih bang, ada rel kereta. Ya. Rel kereta, pas gue masuk ke Garden, dia orang lewat lagi. Lewat lagi? Yang tadi. Berantem lagi dong? Di situ nggak sempet berantem. Nggak karena sempet. Mungkin udah 3 kali berantem, dia jebol mulu. Capek juga dia, kabur. Kabur akhirnya. Gue ngeliat-liat, wah udah jam 5 nih ya kan. Kita ke Tangerang keburu nggak? Gitu. Gue suruh temen gue anak Kaliders, coba hubungin dulu deh entah si Kiok atau si Baba gitu kan, gimana. Katanya udah ketemu Poktek katanya. Udah berantem lah. Udah berantem. Udah anak Jawa, kalau mau kemari silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa katanya.
Ya gue mutusin udahlah balik aja, udah sore banget Iya, ya kan. iya. Gue bilang kita berangkat dari jam 1, gue bilang halang Gimana rintangnya ada aja, gue bilang Itu aja ya. Gak nyampe ke Tangerang. Tapi ke Tangerang sering bang. Abangnya lebih seringnya ke Jakarta. Ke Bogor deh. Ke Bogor pernah nggak bang ke Bogor? Kalau ke Bogor gue dulu cuma pas ini doang sih, pas ziarah tabur bunga. Tabur bunga siapa bang? Ada almarhum dulu sih. Gue belum sekolah di Jawa, jatuh itu abang-abangan lah ya. Jauh lah ya bang, mau jauh. Almarhum Munir gitu. Oh iya. Biasa tabur bunga doang. Hmm. Dan waktu itu sih nggak gimana-gimana, nggak terlalu ketemu yang mana-mana gitu, lancar aja. Tapi kalau cerita-cerita sebelumnya sih gesekan di jalan selalu ada. Selalu ada ya. Warawiri paling jauh kemana bang? Kalau gue sih muter-muter sih, bingung juga dibilang jauh di mana. Yang paling jauh dah kemana? Ke Tangerang pernah gitu kan, sampai ke Bonanas pernah. Ke daerah-daerah Bekasi gue sih waktu itu belum nyampe, emang belum nyampe. Ya seliuran gue gimana sih, jalur-jalur di temen gue ada di basis mana ya gue ikutin gitu aja. Kalau dibilang paling jauh, gue juga nggak ngerti jauhnya sampai mana gitu. Karena gue rasa semuanya jauh. Jalan aja pokoknya ya bang. Jalan aja udah. Nyewe mau nanya Nyewe? Hah? Mau nanya? Nanya apa ya? Jadi STM nih Bang Mursal, kira-kira dari segi kita kan pasti ada kesan-kesan tuh ya buat pelajar sekarang nih ya, ibaratnya jangan sampai cerita Bang Mursal yang tadi udah kita yang dulu tuh jangan sampai keulang lah di sekarang nih. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat anak STM sekarang nih? Kalau pesan dan kesan gue sih ya, gue secara pribadi gue sangat menyesali gitu kejadian-kejadian yang pernah gue lakuin di masa lalu gue gitu. Ya pesan buat adik-adik sih untuk pelajar-pelajar lah, Jakarta, Tangerang, seluruh Indonesia atau mana aja gitu kan. Sebenarnya yang gue rasain sekarang tuh, gue dulu kayak begitu tuh kayak nggak ada gunanya gitu. Ya ngapain ya cabut ke Tangerang buat berantem doang. Dulu sih. Iya. Gue ngerasa gimana ya kalau sekarang, karena dalam dunia tantangan dunia sekarang ini yang dibutuhin bukan hal itu gitu. Bener. Yang dibutuhin tuh kemampuan, skill ya kan, prestasi lu sampai di mana gitu. Kalau pesan gue sih ya, kita kan berantem gitu, tawuran cuma adu gengsi doang gitu kan. Ya stop adu gengsi lah. Sekarang lu berlomba-lomba dalam prestasi aja gitu. Cakep bener. Ya tetap sih kalau saran sama pesan lu stop tawuran lah gitu kan. Jangan sampai merugikan diri sendiri, keluarga, orang lain gitu kan. Karena buat yang kalah ngerasa hilang temen gitu kan. Buat yang menang pun bakal ngerasa hilang sendiri juga gitu. Pokoknya banyak lah hal-hal negatifnya gitu. Ayo tetap sih yang gua tekenin buat pelajar-pelajar sekarang adalah berlomba-lomba dalam prestasi. Tunjukin skill diri masing-masing gitu kan. Karena nanti tantangan di masa depan lu di dunia kerja lu bukan itu yang ditanya. Dia nggak nanya lu anak mana, dia nggak nanya prestasi tawuran lu sampai di mana, kagak. Nggak ada sama sekali. Dan itu sama sekali nggak kepake. Itu sih pesan gua. Cakep. Simpulin. Apa? Simpulin tadi omongan abang ini. Kesimpulannya. Otak gua tuh dari tadi udah ada ceceran. Makasih Bang ya udah mau cerita di channel Bintang Riksa, dan mohon maaf nih kita tadi datangnya telat. Tadi di Tangerang hujan juga, sebenarnya nunggu Bendos Bang. Bendos tuh Emang Bendos gue udah gak ngerti lah. iya si Bendos sih pokoknya nggak nonton tuh. Nah, emang Bendos lah jatuh lagi padat. Lagi padat Bang. Iya. Alhamdulillah rezekinya ada gitu Bang. Abang juga baik banget nih ya. Sekarang kesibukan apa Bang? Kesibukan gue sih sekarang biasa kerja. Sama gue lagi nerusin sekolah lagi sih. Kuliah Bang? Kuliah. Itu ada tawuran ya? Nggak ada? Enggak lah. Nggak ngolekin kan Bang di kampus? Enggak. Kira kayak Anak berapa Bang? Anak Bang? Anak 2. Anak 2, oke. kehidupan. Semoga jangan kayak gue lah. Iya, jangan masukin STM Bang ya. SMA aja. Gak apa-apa sih STM sekarang udah enggak gitu. Pokoknya buat teman-teman jadi pelajaran kisah Bapak Musa. Iya benar. Jadi padat tuh, baik lagi lah. Lu ngomong apaan sih? Oke teman-teman, jadi gini aja untuk hari ini ya, obrol-obrol kecil kita sama Bapak Musa. Jadi gua Moe nih. Gue cacing.
Mursal. Intinya kita mau pamit nih sampai jumpa, see you next time. See you. See you.